Stop dari sekarang. Jangan buang air panas di wastafel atau saluran pembuangan air lainnya. Kalau tidak mau terjadi hal yang mengerikan seperti yang dialami temanku. Taryono adalah teman dekatku. Dia berjualan bakso keliling di daerah pinggiran ibu kota. Aktivitasnya sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan Taryono menikahi gadis lokal di tempat dia berjualan. Hari-harinya dijalani dengan sabar, menjajakan dagangannya dari pagi hingga malam. Puluhan kilometer dia lalui untuk menjajakan dagangannya setiap hari. Tapi ketika di kampungnya, seorang investor dari luar membangun sebuah kolam renang yang menjadi destinasi wisata orang-orang sekitar. Semenjak itu, setiap hari Sabtu dan Minggu, dia tidak keliling. Dia masuk ke area kolam renang karena lumayan ramai. Hari itu pun terjadi demikian. Taryono yang semenjak dari pagi menyiapkan dagangannya di kolam renang tersebut. Saat menjelang petang pulang. Tetapi hari Minggu itu dagangannya belum habis. Ada sekitar 10 mangkok lagi. Jadi Taryono memutuskan untuk pulang ke rumahnya sambil berkeliling menjajakan dagangannya yang tinggal sedikit lagi. Mungkin hari Minggu itu pengunjung kolam renang agak sepi karena cuaca hujan. Taryono pun pulang dengan sisa tenaganya mendorong gerobaknya. Karena jarak dari kolam renang ke rumahnya lumayan agak jauh, sekitar 2 kilometer. Pada saat sampai ke rumahnya, hari udah menjelang maghrib. Dan seperti biasa, dia menaikkan gerobaknya ke atas teras rumahnya. Kemudian menghampiri istrinya yang dari tadi menunggu kedatangan sang suami. Kemudian dia menyerahkan tas wadah duitnya yang lumayan tebal. Seperti biasa, saat istrinya menghitung uang hasil dagangnya, kemudian Taryono membersihkan gerobaknya. Dia mengangkat air yang ada di dangdang yang masih panas karena apinya baru dimatikan ketika nyampe rumah. Aktivitasnya saat membersihkan gerobak biasanya dia sudah memakai anduk. Setelah beres semua gerobak, kemudian dia mandi. Pada waktu dia menyiramkan air panas ke saluran air di kamar mandinya, cuman selang beberapa menit dia menjerit, mengaduh kesakitan, merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian alat vitalnya. Dia segera berlari menuju kamar, menghampiri istrinya yang sedang menghitung uang. Saat dibuka, istrinya pun kaget luar biasa karena alat vital Taryono menjorok ke dalam, yang tersisa seperti lubang. Dengan mengaduh dan teriakan yang histeris, dia mencoba meraba alat vitalnya. Ternyata jari telunjuknya masuk ke dalam. Taryono kembali menjerit sejadi-jadinya. Teriakannya sampai terdengar oleh mertuanya, yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Taryono. Sang mertua pun segera menghampiri dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kamu maghrib-maghrib kok teriak-teriak?" Istrinya mencoba menjelaskan bahwa alat vital Taryono hilang. Alat vitalnya menjorok ke dalam, sehingga jari pun bisa masuk ke dalam. Setelah menceritakan kronologinya, tak panjang lebar lagi, mertuanya Taryono langsung memanggil seorang ustadz yang dikenal mampu berinteraksi dengan makhluk gaib, yaitu Ustadz Yusuf, yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh. Ustadz Yusuf pun segera hadir. Langsung beliau berusaha berinteraksi dengan makhluk gaib yang mengganggu Taryono. Melalui sang mediator, dia mulai berinteraksi. "Hai makhluk laknat, kenapa kau mengganggu saudaraku, Taryono?" Sang mediator tersenyum-senyum sambil cekikikan. "Dia telah mengganggu anakku. Anakku sedang nongkrong di kamar mandi. Dia siram dengan air panas dari dangdang baksonya. Makanya aku buat seperti itu. Wallahu alam."